Assalamualaikum Ibu, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Pertama-tama, kenalkan nama saya Hanifah Fajrin dari program studi D3 Kebidanan Prodi dari Universitas Binawan angkatan 2021. Sebelumnya, mohon maaf karena mengganggu waktu istirahatnya ya Bu. Dan terima kasih juga telah mau saya wawancara. Sebelum kita mulai wawancaranya, boleh Ibu perkenalkan diri? Halo, ya, oke baik. Nama saya Erlina, tapi biasa dipanggil dengan Ali. Saya lulusan tahun 2000 di Institut Medika Indonesia di Bekasi. Sehari-hari saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Bekasi. Baik Bu, kita mulai ya Bu. Boleh. Sudah berapa lama Ibu menjadi bidan? Saya lulusan 2010, berarti sekarang kurang lebih sekitar 11 tahun ya. 11 tahun lama ya Bu? Iya, masih sebentar. Terus apa sih yang awalnya yang membuat Ibu tertarik gitu untuk menjadi bidan? Karena di kampung saya sendiri itu kan lebih banyak dukun ya. Di tempat saya tuh banyak dukun dan adik-adik saya lahiran bukan hanya bidan, tapi di dukun. Nah dari situ, nah kan kalau di dukun itu kan peralatannya kita nggak tahu. Peralatannya seperti apa nggak tahu. Nah karena dari salah satu adik saya yang terkena infeksi pada saat setelah melahirkan, dari situ selalu motivasi untuk menjadi bidan. Motivasi dari pengalaman sendiri. Iya, pengalaman sendiri dari keluarga sendiri yang membuat saya berkeinginan untuk menjadi bidan. Bagus banget ya Bu motivasinya. Terus apa aja sih tugas bidan itu? Tugas bidan itu banyak sekali ya, kompleks sekali. Kalau saya sendiri di rumah sakit, itu kan kita nggak bisa memilih-milih ya. Kalau saya sendiri cuma di kamar bersalin, tugasnya banyak. Bukan hanya kepada ibu hamil, ibu menyusui, terus ke ibu yang melahirkan support. Sebagai konseling juga boleh. Bisa banget loh sebagai konseling. Jadi selain kita jadi bidan pelaksana yang membantu proses melahirkan, kita juga bisa sebagai konselor laktasi, konselor menyusui. Seperti itu. Saya lihat di Instagram Ibu membuka home care ya Bu. Untuk membuka home care itu ada syarat khusus atau kemampuan khusus gak sih Bu untuk membukanya gitu? Oke, kalau untuk home care sendiri ya yang pasti bukan hanya dari karir kita bidan, tapi kita harus mengembangkan. Seperti kita harus mempunyai sertifikat. Jadi kita harus punya sertifikat untuk kita bertemu dengan pasien. Selain kita biasanya di bidan, misalkan kita mempunyai sertifikat konselor menyusui. Jadi untuk konseling ibu menyusui itu kita sudah dapat sertifikat. Terus tentang bayi juga kita harus menguasainya. Jadi home care yang saya lakukan itu lebih fokus ke menyusui. Jadi sebagai konsultan menyusui untuk ibu menyusui. Jadi di sini untuk konselor laktasi ini kita itu setara dengan dokter anak dan setara dengan dokter umum yang sama-sama mengambil pelatihan konselor menyusui. Jadi pada saat saya belajar konselor menyusui, teman-teman saya yang berdampingan itu adalah dokter spesialis anak, dokter umum. Untuk bidannya masih sangat sedikit sekali ya. Jadi sebagai bidan juga kita harus berinovasi ya Bu buat nge-upgrade ilmu yang kita punya. Betul sekali. Terus selama pandemi ini kan pasti ada perbedaan-perbedaan ya Bu dalam melakukan home care. Apa aja sih kesulitannya Ibu saat di masa pandemi ini? Kalau di masa pandemi itu otomatis kan orang-orang pada takut ya kalau kita datangin, karena kan mereka juga menjaga kesehatan mereka sendiri ya. Kesulitannya sih
Justru kalau di saat pandemi, home care itu lebih banyak peminatnya dibandingkan mereka datang ke rumah sakit. Kan konselor itu bisa datang ke rumah sakit ataupun kita yang datang ke rumah. Kalau saya memilih untuk datang ke rumah pasien, ya dengan persyaratan pada saat pandemi itu kita mematuhi protokol kesehatan. Gitu. Untuk menjadi bidan sendiri ada nggak kesulitan tertentu gitu, Bu? Kesulitan nggak ada ya, karena kalau misalkan kita menjalannya dengan senang, dengan nyaman, ya jalan-jalan aja. Gak ada kesulitan sih kalau di rumah sakit, karena sudah di rumah sakit ya kita harus berbaur dengan profesi, harus kita berhubungan dengan dokter, paling gitu sih kalau di rumah sakit. Gak ada kesulitan yang berarti ya. Nah, emang udah passion ya, Bu? Betul. Ada nggak, Bu, momen-momen gitu yang kayak paling berkesan yang nggak bisa dilupain sampai sekarang selama menjadi bidan? Ini menarik banget nih, momen-momen ya. Saya juga awalnya nggak tahu bakalan seperti ini. Padahal kita kan, saya sendiri kan hanya bidan dan bersertifikat untuk konselor. Tapi dengan sertifikat yang saya dapat di luar itu dengan konselor, itu kita bisa bertemu banyak orang dengan beragam suku, beragam agama, beragam profesi, banyak banget. Dan kita bisa, yang saya sendiri rasakan, saya bisa mengisi kelas dengan cara ya kita harus mempunyai update ilmu. Tadi Mbaknya bilang harus berinovasi, bukan hanya kita belajar dari kampus sudah selesai, tapi kita harus mengasah ilmu kita. Gitu. Iya, saya bingung, Bu. Kenapa? Untuk, kan saya masih baru ya, Bu, masih semester 1 gitu. Apa sih motivasi gitu? Iya, masih semester 1. Okay. Motivasi untuk saya gitu biar bisa bertahan gitu di sini. Di prodi kebidanan. Motivasinya ya pokoknya selama di kampus ikuti dan pelajari dengan seksama apa yang diajarkan oleh dosen. Terus yang pertama itu, yang kedua cari ilmu, asah ilmu. Walaupun kita masih belia sekali, tapi apa namanya tadi? Hanifah. Tapi Hanifah bisa mencari-cari ilmu di luar sana dengan mengikuti banyak seminar. Awal-awal itu tuh nggak akan mempengaruhi karena kita masih mahasiswa ya. Tapi nanti ke depannya itu sangat berarti sekali. Jangan pantang menyerah. Yang namanya pembelajaran, memang kalau misal kita belajar, ya belajar. Nanti di prakteknya akan berbeda. Jangan kaget karena memang masing-masing pekerjaan itu ya pas sudah selesai kuliah ya kita akan menghadapi pekerjaan di depan kita kan. Jadi dimanapun kita bekerja kita harus siap. Itu jangan putus asa karena menyenangkan sekali loh jadi bidan di luar sana. Waktu saya belajar konselor menyusui, yang lebih dipercaya oleh pasien adalah bidan dibandingin dengan profesi lain. Saya sendiri berbangga hati karena saya disandingkan dengan beberapa dokter. Saya suka dikonsulkan dari spesialis anak, pasien spesialis anak nanti dikonsulkan ke saya untuk masalah menyusui, untuk masalah untuk memperbanyak ASI. Ini kita lebih ke konselor ya, bukan ke kebidanan ini banget. Karena kalau saya di rumah sakit ya saya asisten dokter, tapi ya kita harus punya skill juga untuk menolong persalinan. Walaupun kita bekerja di rumah sakit, tapi kita juga harus punya skillnya. Karena pada saat dokternya tidak bisa menangani, dokternya telat, kita harus bisa menolong. Kita harus membantu proses persalinan, kita harus bisa menjahitnya. Sampai selesai dilakukan penjahitan, selesai dokter melihat sudah selesai, oh ya kelar sudah. Itu. Jadi tipe seorang bidan itu sangat yang dipercaya sekali oleh ibu-ibu di luar sana dibanding profesi lain, apalagi berhubungan dengan ibu dan anak. Sampai dokter-dokter pun, dokter
spesialis anak, mereka lebih senang dengan kita dengan bidan dibandingkan dengan profesi lain. Oh iya Bu, untuk perbedaan bidan dengan dokter kandungan apa sih sebenarnya yang lebih ininya tuh? Perbedaan yang kalau misalkan kita itu kan hanya menolong persalinan normal. Kalau dokter itu kan pasti dengan tindakan ke patologi ya. Kalau kita ya kalau yang seperti yang kita pelajari, kalau di rumah ya kita nggak boleh induksi, nolong persalinan hanya normal, tidak boleh dengan persalinan normal dengan sesar. Tapi kalau misalkan di rumah sakit beda lagi, kita mengobservasi pasien yang persalinan normal tapi bekas sesar. Banyak yang seperti itu. Tapi kalau kita bidan praktek mandiri di rumah, hanya persalinan normal, bukan dengan risiko tinggi, entah itu dengan penyakit misalkan sakit bokong. Pada saat kita visit ke dokter kandungan bokong, kita nggak boleh nolong, hanya persalinan normal saja. Kalau udah mengarah ke patologi, silakan segera rujuk ke rumah sakit untuk dikonsultasi ke dokter kandungan. Itu bedanya. Kan banyak banget fenomena baby blues ya Bu. Sebagai konselor, Ibu sebagai konselor, apa sih pendapat Ibu tentang baby blues itu? Baby blues itu sendiri adalah ibu-ibu yang tidak percaya diri dengan dirinya sendiri, terus dia akan menyalahkan dirinya sendiri karena dia merasa tidak mampu untuk menyusui. Nah, peran kita di sini sebagai bidan, kita harus motivasi. Itu sedikit, walaupun backgroundnya dia si pasien ini adalah dokter, pasien ini sebagai bidan, sebagai orang biasa, tapi sama. Kalau sudah baby blues itu dia harus hanya butuh dukungan. Dukungan yang paling penting adalah dukungan dari keluarga, dan yang paling penting sekali adalah yang tinggal di satu tempat, misalkan suami, kayak gitu. Jadi kalau misalkan baby blues ini berkepanjangan, nanti dia akan menjadi depresi. Kalau sepengalaman saya punya pasien bukan hanya orang-orang kantor ya. Pasien saya itu kebanyakan adalah dokter, terus bidan, satu profesional kita loh, bidan, dokter, ya terus pasien-pasien yang kantor kerjanya. Karena mereka itu hanya butuh dukungan dan hanya butuh motivasi kalau mereka itu bisa mengasihi bayinya. Kebanyakan kan di luar sana banyak mitos-mitosnya, apalagi sama neneknya nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sedangkan ibunya bingung, apa yang dia pelajari di dunia milenial ini adalah banyak ilmu yang baru, nggak sesuai dengan yang diajarkan oleh si nenek-nenek ini. Nah, disitulah kita dilema biasanya. Kalau di satu sisi mereka tahu ilmunya, di satu sisi lain itu adalah mamahnya. Itu yang bikin depresi, salah satu yang bikin mereka bingung itu dukungan dari keluarganya tidak ada, ibunya seperti sendiri untuk menghadapi bayinya itu sendiri, apalagi dengan suara tangisan. Mereka kadang belum untuk anak pertama mereka biasanya masih belum paham ini menangis karena apa ya, apakah karena lapar, apakah karena dia memang buang air kecil, buang air besar, ataupun tidaknya. Itu sih, jadi butuh motivasi dan butuh dukungan saja. Kalau misalnya untuk baby blues penanganannya itu. Oke, sepertinya udah cukup ya Bu. Terima kasih buat waktunya. Terus maaf juga mengganggu waktu tidurnya ya Bu. Nggak apa-apa. Saya cukupkan sekian, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.